Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takjub, takwa, kreatif, hijau, berprestasi. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang hebat. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga luar biasa semua ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita masih belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 6. Jadi kita sudah melakukan pembelajaran yang ke-6 ya untuk tema 1. Itu berarti tema 1 subtema 1 sudah selesai pembelajarannya. Anak-anak kelas 4 ya hebat. Mari kita ingat-ingat kembali tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa sih itu gagasan pokok? Gagasan pokok yaitu topik yang dibahas pada suatu teks. Selanjutnya, gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Gagasan pokok dan gagasan pendukung disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Secara tersurat, gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Secara tersirat, gagasan pokok dapat ditemukan dengan cara membaca seluruh kalimat pada paragraf. Untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks, maka ada langkah-langkahnya. Adapun langkah-langkah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung ada 3. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, cermati kalimat hingga terakhir pada setiap paragraf. Dan yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok sering disebut juga gagasan utama, ide pokok, ataupun pokok pikiran. Gagasan pokok dapat dilihat pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak pada bagian awal atau bagian akhir ataupun pada bagian awal dan akhir paragraf. Jadi ingat-ingat ya, kalimat utama itu biasanya terletak di bagian awal paragraf atau di bagian akhir paragraf atau bisa pada bagian awal dan bagian akhir paragraf. Adapun ciri-ciri kalimat utama yaitu ada 3. Yang pertama, bersifat lebih umum dari kalimat lainnya. Yang kedua, biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf, atau bisa jadi terletak di awal dan akhir paragraf. Dan yang ketiga, dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Jadi, kalimat utama itu bisa saja cuma satu kalimat saja tanpa ada kalimat lain.
tapi sifatnya itu lebih umum ya. Selanjutnya, adapun untuk ciri-ciri gagasan pendukung ada 4. Yang pertama, bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya. Yang kedua, biasanya berupa contoh, data, ataupun pernyataan-pernyataan. Yang ketiga, satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Dan yang keempat, tidak dapat berdiri sendiri. Apabila kalimat lain dihilangkan, maka kalimat tersebut akan sulit dipahami maksudnya. Selanjutnya, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Adapun sikap untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang ada di Indonesia, yang pertama ada menghormati teman yang beribadah, selanjutnya tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku, menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat, kemudian meminta maaf jika melakukan kesalahan, menghormati keragaman budaya lain. Jadi, kita sudah mempelajari tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Baiklah anak-anak, untuk tugas pada hari ini, silahkan baca dalam hati bacaan suku Minang. Selanjutnya, carilah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada selembar kertas. Kemudian, foto hasil pekerjaanmu dan kirimkan pada Google Classroom. Untuk tugas yang kedua, yaitu buatlah rencana kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Jadi, Ibu ulangi lagi. Untuk tugas yang kedua, buatlah rancangan kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Rancangan kegiatan tersebut contohnya seperti rancangan kegiatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Rancangan itu meliputi nanti ada waktu, tempat, jenis kegiatan, dan pesertanya. Silahkan dibuat sebaik mungkin. Kemudian foto hasil pekerjaanmu dan kirimkan ke Google Classroom. Sudah paham semuanya? Selamat mengerjakan, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, pola makan yang sehat, dan jangan lupa untuk selalu belajar di rumah. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.